Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada kajian rutin setiap Jumat sore yang biasanya bertempat di Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung. Tapi karena ada musibah menyebarnya virus corona, maka seluruh kajian yang melibatkan masa yang banyak kita hentikan demi kemaslahatan dan seluruh kajian diganti dengan kajian-kajian online seperti sekarang ini. Saya sekarang berada di studio Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Tidak ada jamaah di sini kecuali kru, kameramen, operator dan yang lain-lainnya ya. Alhamdulillah ala kulli hal kita masih berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Kita sedang membahas tentang kemarin tentang mukjizat Al-Quranul Karim. Sudah dibahas bahwa agama seluruh nabi sama, yaitu Islam. Sekarang kita masuki penjelasan tentang beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dibanding para nabi yang lainnya secara umum. Keistimewaan pertama adalah annahu khatamun nabiyyin, bahwa Nabi SAW itu penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Dan ini ditekankan baik oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Ayat Al-Quran yang menyatakan demikian adalah Al-Quran surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-40 Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi, penutup para rasul, penutup para nabi juga. Berdasarkan hal itulah tidak ada lagi nabi ataupun rasul setelah beliau. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, berkata Nabi SAW, "Inna risalata wan nubuwata qad inqata'at, fala rasula ba'di wala nabiyya." Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus. Maka tidak ada lagi nabi setelah aku dan juga tidak ada lagi rasul setelah aku. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Aku adalah penutup para nabi, yang tidak ada lagi nabi selain aku.
Perkataan la nabiyya ba'di menjadi penafsir atau penjelas bagi lafaz ana khataman nabiyyin. Aku ini khatamnya para nabi. Makna khatam para nabi, penutup. Sehingga oleh beliau dijelaskan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Dari sinilah maka pengertian khataman nabiyyin tidak bisa dimaknai dengan makna yang lain seperti yang difahami oleh sebagian orang bahwa khatamun nabiyyin maknanya adalah cincinnya para nabi, artinya nabi yang paling mulia dan tidak bermakna nabi terakhir. Itu pemahaman yang keliru karena bertolak belakang dengan kalimat terakhir dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi yang menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Oleh karena itu, setiap pengakuan, klaim adanya nabi sepentinggal Nabi SAW atau adanya Rasul sepentinggal Rasul SAW, baik klaim pengakuan itu datang dari person, dari orang atau lembaga, seperti lembaga kenabian, lembaga kerasulan, tidak menjadi person lagi ini nabi atau rasul, tapi dianggap sebagai sebuah kelembagaan, maka itu adalah klaim yang batil, yang bertolak belakang baik dengan ayat ataupun dengan hadis yang sahih, seperti sesungguhnya tugas kenabian dan kerasulan benar-benar sudah terputus, maka tidak ada lagi nabi setelah aku dan tidak ada lagi rasul dalam bentuk apapun, baik personal ataupun kelembagaan. Dan inilah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana penutup adalah yang terbaik. Di mana-mana penutup itu adalah yang terlengkap ajarannya, mampu mengcover seluruh permasalahan yang bakal dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya sampai hari kiamat karena kesempurnaan dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi penutup ini. Inilah keistimewaan beliau yang pertama. Keistimewaan yang kedua, beliau memiliki satu posisi yang terpuji yang tidak dijangkau oleh orang lain atau nabi yang lain, yang disebut dengan al-maqamul mahmud, maqamam mahmuda. Maqam itu kedudukan, mahmud itu artinya yang sangat terpuji. Apakah kedudukan tersebut? Yaitu asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma maknanya adalah syafaat yang teragung yang hanya dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang dimaksud oleh ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bahwa Rabbmu akan mengangkatmu ke posisi yang terpuji. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap lafaz asa di dalam Al-Quran maknanya pasti. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Rabbmu, yaitu Allah Azza wa Jalla, akan mengangkatmu ke derajat yang sangat terpuji. Yang dimaksud derajat yang terpuji seperti yang diterangkan dalam hadis yang muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengumpulkan seluruh makhluk. Dari awal sampai akhir tak ada yang kelewat. Di sebuah tempat yang amat sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia. Dalam kondisi yang mengenaskan, yang berbeda-beda tergantung amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Tapi ada kondisi yang sama seluruhnya. Mereka telanjang, tidak berpakaian walaupun hanya sehelai benang.
tidak bersendal, berkaos kaki atau bersepatu, tidak beralas kaki, tidak berkhitan walaupun ketika di dunia sudah dikhitan, di sana utuh lagi seperti sedia kala. Itu kondisinya sama. Adapun kondisi yang berbeda yang berdasarkan pada amalnya masing-masing adalah mereka direndam oleh keringat mereka. Ada yang terendam sampai semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada juga yang sampai setelinganya. Bahkan ada yang dibangkitkannya dalam kondisi terbalik, dia berdiri berjalan dengan wajahnya dan bukan dengan kedua kakinya. Terus diperparah dengan buta, tuli, dan bisu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Ya, kondisi matahari saat itu amat sangat dekat, 3 mil. Dan tidak terbayangkan bagaimana panasnya. Seluruh manusia mengalami penderitaan dan ingin segera lepas dari penderitaan tersebut. Kecuali ada beberapa orang yang spesial, yang diistimewakan oleh Allah, yang akan memperoleh naungan di bawah arsy Allah saat itu. Mereka tidak mengalami penderitaan ketika orang-orang menderita. Nah, orang-orang saat itu menderita dan ingin segera lepas. Mereka berbicara satu sama lain. Ala tarawna ila ma qad balaghakum? Tidakkah engkau lihat, kalian lihat kondisi kalian yang sedang kalian alami ini? Ala tanzuruna ma yashfa'u lakum ila rabbikum? Tidakkah kalian mau mencari orang yang bisa memintakan syafaat bagi kalian kepada Allah Azza wa Jalla? Thumma ya'tuna Adam. Lalu mereka mendatangi Adam, minta syafaat agar lepas dari kondisi seperti itu. Disebut keistimewaan Adam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, bahkan termasuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hai Adam, engkau Abul Bashar. Khalaqakallahu biyadayhi. Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Terus Allah juga sudah menyuruh para malaikat untuk sujud kepadamu. Diungkit kelebihan Adam yang tidak dimiliki sekalipun oleh Nabi Muhammad SAW. Diciptakan langsung dengan tangan Allah. Terus Bapak seluruh manusia. Terus para malaikat disuruh sujud untuk menghormat. Nabi Muhammad SAW aja tidak memiliki keistimewaan ini. Nah, kemudian mereka minta syafaat kepada Adam. Tapi Adam tidak bisa memberikannya. Mereka mendatangi Nuh, demikian juga Nuh tidak bisa memberikan apa yang diminta. Demikian juga Ibrahim, demikian juga Musa, sampai ke Nabi Isa. Seluruhnya tidak mampu memberikan syafaat yang mereka minta. Lalu datanglah mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para nabi semua menyatakan idhabu ila ghairi, pergi ke nabi yang lain. Nah, tapi ketika datang kepada Nabi SAW, beliau bersabda, Analaha, ya aku memiliki syafaat yang kalian minta. Fayakhiru sajidan. Kemudian beliau tersungkur sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla selama beberapa lama yang Allah kehendaki. Diilhamkan oleh Allah kepada Nabi SAW pujian-pujian yang begitu indah, yang tidak pernah pujian seperti itu diajarkan kepada beliau sebelumnya. Sampai akhirnya beliau diperintahkan untuk mengangkat kepalanya, lalu mintalah, maka permintaan kamu itu akan dikasih. Ya, sampai akhirnya meminta syafaat untuk seluruh manusia agar manusia segera lepas dari kondisi seperti itu dan segera dihisab.
dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah yang dimaksud dengan ayat yang tadi ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini pula yang terkandung di dalam doa seusai azan. Di dalam kalimat yang kita baca seusai azan adalah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmud ladzi wa'adtah. Wab'athu maqaman mahmudail ladzi wa'adtah, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan kepadanya ya Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan asy-syafa'atul uzma. Ini hanya dimiliki oleh beliau. Tidak dimiliki oleh nabi-nabi lainnya, sekalipun nabi-nabi sebelumnya memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa, tapi mereka tidak memiliki asy-syafa'atul uzma ini. Inilah keistimewaan yang kedua yang beliau miliki. Ya. Ketiga, kekhususan yang beliau miliki adalah umumu bi'tsatihi ila tsaqalain al-jin wal ins. Risalah yang dibawa oleh Nabi SAW itu bersifat umum, berlaku ke seluruh manusia dan juga ke seluruh jin. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja, kepada bangsanya saja, kepada umatnya saja. Tidak berlaku kepada bangsa lain, umat yang lain. Adapun Nabi kita Muhammad SAW itu diutus ke seluruh umat manusia di setiap tempat, di setiap zaman sampai hari kiamat. Tidak sekadar manusia, bahkan juga jin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 158, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan olehmu hai Muhammad, hai manusia. Bukan ya qaumi, wahai kaumku. Tidak. Tapi ya ayuhan nas, hai manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Makanya seruan di dalam Al-Quran tidak pernah umpama ya ma'syarul Arab, tidak. Hai bangsa Arab, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Bersifat umum. Allah pun berfirman di dalam surah Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali diutus kepada seluruh manusia basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Semua manusia, bukan hanya bangsa Quraisy, bangsa Arab, atau golongan tertentu saja. Tidak, tapi kepada seluruh manusia. Dalam ayat lain diungkapkan kepada seluruh alam. Seperti Allah berfirman dalam Al-Furqan ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu maknanya adalah Al-Quranul Karim. Kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi nadhir, pemberi peringatan lil alamin. Kepada seluruh alam. Tidak hanya Jazirah Arab saja. Tapi kepada seluruh alam. Tidak hanya alam manusia, tapi juga sampai ke alam jin. Karena itulah rahmat kenabian beliau itu untuk seluruh alam juga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam
Surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya kepada kelompok tertentu, kaum tertentu, bangsa tertentu, jenis tertentu saja. Enggak, tapi kepada seluruh manusia, bahkan juga termasuk bangsa jin. Ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berlaku umum kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Karena risalah yang beliau bawa umum bagi kedua jenis makhluk itu, manusia dan jin. Sekalipun ada yang disebut dengan asbabun nuzul yang terjadi atau berkaitan peristiwa tertentu yang terjadi di kalangan orang Arab. Asbabun nuzul itu peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut. Ada penyebab. Tapi ayat tersebut tidak berlaku khusus bagi penyebab turunnya ayat itu. Baik kasusnya ataupun orangnya. Enggak, berlaku umum untuk setiap orang. Walaupun ayat itu turun berkaitan dengan personal tertentu, pribadi tertentu. Tapi isinya, hukumnya berlaku umum bagi semua manusia berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tak ada seorang pun di kalangan kaum muslimin yang berkata bahwa ayat tentang talak, ayat tentang zihar, ayat tentang li'an, ayat tentang umpamanya hukuman bagi pencuri, dan yang lain-lainnya. Itu hanya berlaku bagi orang tertentu yang menjadi penyebab lahir turunnya ayat itu. Enggak. Turunnya ayat itu ada penyebab. Berupa peristiwa yang teralami oleh orang-orang tertentu. Tapi apakah ayat itu hanya berlaku bagi dia? Tidak. Tapi berlaku bagi semua orang. Kaidah yang disepakati oleh para ulama menyatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa penetapan hukum didasarkan kepada umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Ada sebab tertentu, iya, tapi hukum yang berlaku adalah umum berdasarkan keumuman lafaz yang terkandung di dalam ayat tersebut. Maknanya adalah ada ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul. Tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Tapi ada sebagian yang terjadi sebagai peristiwa khusus bagi personal tertentu di kalangan orang Arab. Tapi hukum yang terkandung dalam ayat itu berlaku umum. Mencakup seluruh perkara yang terkandung dalam ayat itu baik secara lafaz ataupun secara makna. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh bangsa manusia dan juga bangsa jin, maka dakwah beliau mencakup seluruhnya. Walaupun berbeda bangsa, walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda jenis, enggak. Seluruh hukumnya tidak dikhususkan untuk bangsa Arab semata-mata, tidak. Istilah muslim kafir, istilah mukmin ataupun munafik, istilah orang yang soleh atau orang yang durhaka, istilah orang muhsin atau orang yang zalim, dan seluruh istilah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang sahih berlaku terkena kepada seluruh manusia apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun jenisnya. Sehingga tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran, satupun hadis dalam sunnah beliau yang hukum-hukumnya dikhususkan bagi bangsa Arab dan tidak berlaku bagi bangsa lain. Tidak ada semuanya itu. Ya.
Tapi seluruh hukum-hukum dikaitkan dengan sifat, karakter, dan amalan orang tentang apa yang Allah cintai atau yang Allah benci. Maka Allah memerintahkan semua ucapan, semua amalan yang Allah cintai. Allah menyeru manusia untuk mengamalkannya semaksimal yang mereka bisa, dan Allah melarang dari semua amalan, ucapan yang mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala semampu mungkin. Ini berlaku bagi semuanya, tidak sekedar bagi bangsa Arab. Karena apa? Karena dakwah beliau adalah dakwah yang tertuju kepada seluruh jenis manusia dan juga bangsa jin. Akan tetapi Al-Quran walaupun berlaku umum bagi semua bangsa, tapi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Umumnya dengan bahasa Quraisy. Kenapa? Dalam rangka tabligh. Dalam rangka menyampaikan, karena pertama kali Nabi diutus ke kaum yang terdekat dengan pribadi beliau. Siapa yang terdekat? Ya bangsa Quraisy. Tidak mungkin yang pertama kali harus didakwahi bangsa Quraisy menggunakan bangsa dan lahjah atau aksen yang bangsa lain, tidak mungkin. Pertama kali disuruh dakwah kepada kaumnya dengan bahasa yang bisa difahami oleh kaumnya. Kemudian kaum yang sudah terdakwahi itu menjadi perantara sampainya dakwah itu ke umat-umat yang lainnya. Jadi beliau pertama kali diperintahkan mendakwahi orang terdekatnya, keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang lebih dekat, baru ke yang lebih jauh, baru keluar dari bangsa dan kaumnya, sampai ke seluruh dunia, ke seluruh umat manusia. Nah, tak ketinggalan bangsa jin juga terkena dakwah dari Nabi SAW. Bangsa jin ini tidak memiliki nabi tersendiri dari bangsa mereka. Tidak, tapi dari bangsa manusia. Seluruh nabi itu menjadi nabi di setiap zaman kepada bangsa manusia dan bangsa jin di kalangan kaumnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 130. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Kata Allah, hei golongan bangsa jin dan bangsa manusia, bukankah telah datang kepada kalian para rasul yang datang dari kalangan kalian? Jin juga terkena dakwah. Dan pengakuan bangsa jin juga demikian. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran yang diberi nama dengan surah jin karena berbicara tentang bangsa jin. Mereka takjub dengan kebagusan, keindahan, keajaiban bahasa Al-Quran dan isinya. Lalu mereka beriman. Walaupun banyak juga yang durhaka. Allah berfirman tentang bangsa jin. Berkata bangsa jin dalam surah jin ayat yang ke-11. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Berkata bangsa jin, sesungguhnya di antara kami ada orang yang soleh, ada juga yang tidak demikian. Yang durhaka ada. Kunna tara'iqa qidada. Di kalangan kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Mengarungi jalan hidup yang bermacam-macam. Seperti yang dialami oleh bangsa manusia. Kalau di bangsa manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Di kalangan bangsa jin juga begitu. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir itu agamanya ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis. Ya,
Di kalangan muslimnya pun ada muslim yang soleh, ada yang muslim yang ahli maksiat, ada muslim yang terjerumus ke dalam kebidahan. Di kalangan para jin juga demikian, tak ubahnya seperti di kalangan para manusia. Di dalam ayat yang lain, dalam ayat yang ke-14-nya para jin berkata, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Sesungguhnya di kalangan kami ada yang muslim dan di kalangan kami ada yang qasitun. Makna qasitun jairun, orang-orang yang durhaka. Ada yang muslim yang pasrah sumrah, ada juga yang durhaka. Jin juga terkena dengan dakwah ini. Yang tidak menerima dakwah durhaka. Yang menerima dakwah masuk ke dalam kategori muslim. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, yajibu alal insan ayya'lama anna Allah subhanahu wa ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i thaqalain al-ins wal jin wa aujaba alaihimul imana bihi wa bima jaa bihi wa ta'atahu wa ayyuhallilu ma ahallalallahu wa rasuluhu wa yuharrimu ma harramallahu wa rasuluhu wa ayyujibu ma aujabahu Allahu wa rasuluhu wa yuhibbu ma ahabbahu Allahu wa rasuluhu wa yakrahu ma karahahu Allahu wa rasuluhu wa anna kulla man qamat alaihi al-hujjah bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal ins wal jin falam yu'min bih istahaqqa aqaballahi ta'ala kama yastahiquhu amsaluhu minal kafirin alladzina bu'itha ilaihim rasul wa hadha aslun muttafaqun alaih bainas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan wa aimmatil muslimin wa sairi tawaifil muslimin ahli sunnati wal jamaah wa ghairihim radhiyallahu anhum ajmain. Kata Syekhul Islam, wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW kepada dua golongan makhluk yaitu jin dan manusia. Telah mewajibkan kepada mereka untuk mengimani Muhammad SAW. Mengimani ajaran yang dibawanya. Taat juga kepadanya, menghalalkan apa yang Allah halalkan dan yang juga dihalalkan oleh Rasulnya, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan disebutkan juga semua yang sudah terkena hujjah, sudah terkena dakwah tentang kerasulan Muhammad SAW dari kalangan jin dan manusia, tapi dia tidak beriman kepadanya, maka orang itu berhak memperoleh azab dari Allah sebagaimana diazabnya orang-orang kafir yang Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada mereka. Dan ini merupakan pokok-pokok akidah yang disepakati oleh kalangan para sahabat, para tabi'in, dan imam-imam kaum muslimin. Itulah mereka ahlus sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum ajmain. Jadi baik jin ataupun manusia wajib beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad SAW beserta risalah yang dibawanya dan mentaatinya. Semua yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya wajib dihalalkan. Tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya wajib diharamkan. Siapa yang sebaliknya, apa yang Allah halalkan diharamkan, apa yang Allah haramkan dihalalkan, maka dia sudah kufur dari ajaran Islam.
Walaupun apa yang dia halalkan itu dia tidak lakukan. Yang secara nyata diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti umpamanya berzina, seperti mabuk, seperti berjudi, seperti daging babi dan yang sejenisnya haram. Siapa yang halal terhadap semua yang Allah haramkan, dia kufur. Sekalipun dia tidak berbuat, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak mabuk, dia tidak berjudi, dia tidak makan babi, tapi dalam keyakinannya halal. Boleh-boleh saja. Kenapa tidak melakukan? Karena takut efek sosialnya umpamanya. Kalau dia berzina khawatir digerebek hansip. Kalau dia mabuk ataupun berjudi, kalau berjudi takut kalah. Kalau mabuk takut merusak mental dan fisiknya gitu. Tapi dia berkeyakinan halal walaupun tidak berbuat, dia kufur. Jadi wajib menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya baik yang dicintai itu orang, seperti para nabi, para rasul, para ulama, para solihin, sesama muslim itu wajib dicintai. Sesuai dengan kadar iman yang mereka miliki. Ya, kalau umpamanya ada lagi selain orang yang dicintai seperti tempat-tempat ibadah, masjid, ya, atau amalan, seluruh amal soleh dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, termasuk juga waktu tertentu seperti turunnya Lailatul Qadar, seperti Ramadan, seperti saat-saat tertentu yang memang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan nas yang sahih. Semua itu wajib kita cintai karena Allah dan Rasulnya pun mencintai. Dan wajib membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Seperti tempat-tempat maksiat. Orang kafir, orang musyrik, orang ateis, orang yang membenci risalah para nabi, termasuk nabi kita Muhammad SAW, itu dibenci oleh Allah dan Rasul. Wajib kita juga benci. Jangan sampai salah. Kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, membenci orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Membenci para nabi, membenci para sahabat nabi, membenci para ulama, membenci para duat, para dai, para asatidah yang menyampaikan Islam. Bukan karena keburukan akhlak mereka, tapi karena Islam yang mereka sampaikan. Adakah orang yang membenci para dai, para ustaz? Banyak yang tersinggung oleh dakwahnya. Para pemabuk membenci para ustaz yang mengharamkan mabuknya karena merasa tersindir. Para koruptor juga begitu, para pencuri juga begitu, para pejudi juga begitu, para pezina juga begitu. Karena omongan para ustaz ketika menyampaikan ayat dan hadis dirasa menyindir dirinya, mengungkit harga dirinya, mengobrak-abrik rahasia keburukan dirinya. Seperti itu akhirnya benci. Ada yang begitu. Mereka dicintai oleh Allah, oleh orang itu dibenci. Jangan sampai terbalik. Cintai orang yang Allah cintai dan dicintai oleh Rasulnya. Bencilah orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini semuanya merupakan satu kewajiban. Berdasarkan hal itulah maka konsekuensi dari keyakinan bahwa Nabi kita Muhammad SAW risalahnya bersifat umum universal mengakibatkan bahwa wajib kita mentaatinya siapapun diri kita. Sekalipun kita tidak satu bangsa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak satu bahasa. Tidak satu tanah air, beda tanah air, beda bangsanya, beda bahasanya. Nabi SAW bangsa Arab, suku bangsanya suku bangsa Quraisy, kabilahnya Bani Hashim, bahasanya bahasa Arab. Kita mah bangsanya bangsa Indonesia yang ketika Nabi turun mungkin Indonesia belum ada saat itu.
Beda bahasa, beda bangsa, beda tanah air, beda suku bangsa. Tidak melihat apapun, bahasa kita, bangsa kita, negara kita, warna kulit kita, wajib. Selama kita merasa diri menjadi manusia yang diciptakan oleh Allah, wajib mentaatinya. Wajib mengikuti ajaran-ajarannya. Inilah yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Yaitu bahwa risalah kenabian beliau bersifat umum, tidak dikhususkan bagi bangsanya, bagi kaumnya, bagi negaranya, bagi yang sebahasa dengannya, tidak. Tapi berlaku umum untuk seluruh manusia di dunia sampai hari kiamat. Inilah perbedaan Nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya. Ini yang ketiga. Keistimewaan yang keempat adalah ini nih. Al-Quranul Azim. Quran yang maha agung ini, yang menjadi mukjizat. Makna mukjizat itu yang mengalahkan, melemahkan. Berasal dari kata a'jaza, yu'jizu, i'jazan, fahuwa mu'jizun. Mu'jizun itu yang mengalahkan, yang melemahkan. Tambah tak marbutoh lil mubalaghah jadi mu'jizah. Ya, Al-Quran ini mukjizat terbesar di antara sekian banyak mukjizat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Yang melemahkan seluruh ahli bahasa, ahli sastra Arab sepandai, sepasih apapun kemampuan mereka, mereka tak akan mungkin mampu membuat surat terpendek sekalipun yang semakna atau semisal dengan Al-Quranul Karim. Makanya disebut dengan sebutan mukjizat. Dan ini satu-satunya mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Mukjizat Nabi yang lain sudah hilang bersama dengan wafatnya beliau. Tapi satu-satunya mukjizat yang masih ada yaitu Al-Quran terus sampai kiamat. Maksud kiamat itu bukan hancurnya alam jagat raya, tapi waktu tertentu yang Allah tetapkan di mana di waktu itu Al-Quran hilang, musnah dari diri manusia, hilang dari permukaan bumi. Tak ada lagi yang menghafal walaupun sepotong kata dari Al-Quran. Tak ada lagi tulisan yang tersisa dalam mushaf, dalam kertas atau di dalam media tulis apapun. Musnah, hilang. Nah, saat itu orang tidak ada lagi yang beriman. Datang angin. Angin ini angin yang lembut, lebih lembut daripada sutra. Siapa saja orang yang di dalam hatinya punya iman walaupun sedikit, sekecil debu, kena angin itu mati. Yang tersisa hanyalah orang yang sama sekali tidak punya iman. Al-Quran saat itu sudah tidak ada. Nah, sampai saat itu, sampai detik itu, Al-Quran hilang. Sebelum detik itu terjadi, Al-Quran tetap ada. Dan terasa manfaatnya bagi seluruh manusia. Ini kemujizatan Al-Quranul Karim yang sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Inilah keistimewaan yang keempat dari Nabi SAW, yaitu diberikan mukjizat yang luar biasa berupa apa? Al-Quran. Tidak ada bandingannya. Para Nabi yang lain punya mukjizat, tapi nggak ada yang sebanding Al-Quranul Karim. Ya, itulah yang keempat. Kelima, ini juga luar biasa. Tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Apakah itu? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang teralami oleh Nabi SAW. Isra ini perjalanan Nabi SAW di malam hari dari Mekah ke Palestina. Mekah yaitu dari Masjidil Haram. Palestina ada satu tempat yang sekarang di sana berdiri beberapa masjid.
Dan lingkungan tempat tersebut disebut dengan Al-Aqsa. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram, yaitu di Mekah, Ka'bah yang sekarang, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, di Palestina sekarang, yang dicaplok oleh Israel. Nah, alladzi barakna haulah, yang Masjidil Aqsa ini, Palestina ini telah kami berkati sekelilingnya. Saat itu bangunan masjidnya sih belum ada. Saat itu ya. Hanya itulah tempat yang kemudian disebut dengan Masjidil Aqsa. Maka sampai sekarang Masjidil Aqsa itu bukan nama satu masjid, tapi areal yang kira-kira luasnya itu seluas 140 hektar. Di sana ada 6 masjid, ya. Ada Masjid Buraq, disebut Masjid Buraq itu tempat di bahasa kita sekarang diparkirnya Buraq di sana. Didirikan masjid, disebut Masjid Buraq. Ada Masjid Qibli, itu tempat ketika Nabi SAW memimpin sholat para nabi di sana sebelum Mi'raj. Ada disebut dengan Masjid Sakhra atau disebut juga Masjid Mi'raj yang ada kubah emas sekarang. Dan itu yang menjadi ikon Masjidil Aqsa, ya. Karena kalau umpamanya kita mencari foto di Google tentang foto Masjidil Aqsa, pasti yang muncul itu masjid dengan kubah emas tersebut. Itu disebut Masjid Mi'raj atau Masjid Sakhra karena di sanalah titik Nabi SAW mi'raj ke atas. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Diceritakan dalam riwayat, batu ketika beliau akan naik itu ikut naik. Mau ikut kepada Nabi SAW, lalu ditahan, diam kamu di tempatnya. Akhirnya diam. Batu tersebut, ini banyak hoax ya. Kalau kita melihat di internet seolah-olah ada batu bundar melayang-layang dari permukaan tanah nggak nempel, itu bohong, bukan begitu ya. Tapi batu ini seperti begini. Kemudian ketika Nabi SAW mau mi'raj terangkat, baru tengah-tengahnya bolong, tapi pinggir-pinggirnya masih menyatu, diberhentikan di sana. Sehingga tengahnya bolong itu menjadi sebuah gua yang sampai sekarang masih ada. Itu yang dimaksud dengan batu terapung, bukan terapung mengambang di atas permukaan tanah, bukan. Itu berada di dalam Masjid Sakhra atau Masjid Mi'raj tadi. Sampai sekarang masih ada berupa sebuah gua di sana. Ya, tetapi tetap pinggir-pinggirnya menempel di batu yang ada di bawahnya. Nah itu Masjidil Aqsa. Jadi Isra'nya Nabi SAW di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang. Kemudian dari sanalah beliau mi'raj. Ke langit pertama dilewati, langit kedua sampai langit kedua sampai Sidratul Muntaha. Oleh karena itulah maka satu-satunya makhluk yang oleh Allah dipanggil sampai ke langit sampai ke Sidratul Muntaha hanyalah Nabi SAW. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli ya di kali yang lain inda sidratil muntaha. Di samping Sidratul
di Sidratul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, di samping Sidratul Muntaha itu ada surga ma'wa. Jadi Nabi SAW benar-benar naik ke sana atas kuasa dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sama sekali tidak dialami oleh nabi-nabi yang lainnya selain beliau. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan keistimewaan yang dikhususkan bagi beliau saja. Nanti kita akan bercerita tentang khusus tentang peristiwa Isra Mi'raj ini secara lebih detail. Tapi yang jelas Isra Mi'raj merupakan keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada beliau dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini lahirlah kewajiban rukun Islam yang kedua, yaitu sholat yang 5 waktu. Yang asalnya diperintahkan 50 kali dalam sehari semalam. Tapi kemudian dikurangi dan akhirnya 5 kali saja dalam sehari semalam. Tanpa merubah isi dari sholatnya dan nilai pahala dari sholatnya awalnya 50 kali. 1 kali sholat dilipat gandakan 10 kali sholat. Sehingga 5 kali sholat sama dengan sholat 50 kali sholat dalam sehari semalam. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan termasuk sholat tuh, maka bagi dia akan diberikan pahala 10 kali lipat. Jadi sebaliknya 1 kali meninggalkan sholat dosanya sama dengan meninggalkan 10 kali sholat. Kalau dilaksanakan pahalanya 10 kali, kalau ditinggalkan dosanya juga 10 kali lipat. Oleh karena itulah, maka jangan sekali-kali meninggalkan dan mengabaikan sholat ini. Ya, inilah beberapa kekhususan bagi Nabi SAW yang tidak Allah berikan kepada yang nabi-nabi lainnya, dan kekhususan lainnya masih banyak lagi, tetapi kita tidak perlu untuk membahas semuanya. Yang jelas Nabi SAW memiliki banyak keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Termasuk juga umatnya memiliki kekhususan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat lain. Apa saja kekhususan bagi umatnya ini? Pertama, umatnya ini adalah umat pilihan Allah. Yang Allah pilih dibanding umat-umat para nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu kalau kita lahir di zaman sekarang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kita adalah orang terpilih untuk menjadi umat Nabi SAW dibanding umat-umat sebelum kita. Dan kita diberi keistimewaan. Disebutnya umat Nabi SAW sebagai umat pilihan dibanding umat yang lainnya berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kata Allah, kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran. Tsumma awrasnal kitab. Kami wariskan kitab, maksudnya Al-Quran. Kepada siapa? Alladzina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Umat Islam yang menerima warisan Al-Quran ini adalah umat yang Allah pilih. Umat pilihan Allah. Sebagaimana ayat ini, ya. Allah menyatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi
Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Di kalangan mereka, di kalangan umat Islam yang menerima warisan Al-Quran ini terbagi 3 nih. Ada yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Al-Qurannya diterima, diyakini sebagai sebuah pedoman hidup, tapi tidak dijalankan. Perintahnya diabaikan, larangannya banyak dilanggar. Mereka lah orang yang zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap diri sendiri. Tidak taatnya orang itu kepada Quran berarti zalim kepada diri sendiri karena hanya merugikan diri sendiri. Kalau kita taat kepada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita memberikan keuntungan kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Allah mah tidak untung walaupun seluruh makhluk taat, patuh, setia kepada Dia, menyembahnya dengan sehebat-hebat penyembahan, tidak memberikan keuntungan sedikit pun kepada Allah. Dan Allah tidak rugi seandainya seluruh makhluk durhaka kepadanya, enggak. Lalu kenapa Allah memberikan perintah dan larangan demi keuntungan kemaslahatan kita? Siapa yang taat, dia untung. Siapa yang durhaka, dia sendiri yang rugi. Yang durhaka kepada Al-Quran dan As-Sunnah berarti dia menzalimi diri sendiri. Mencelakakan diri sendiri karena menjerumuskan ke dalam madarat dunia sampai di akhirat. Makanya orang yang tidak berpegang teguh kepada kitab yang Allah wariskan kepada mereka, itu Al-Quran, Allah sebut dengan zalimun li nafsih. Bukan zalimun lillahi wa li rasulih. Orang itu telah zalim kepada Allah dan Rasulnya. Bukan. Mereka zalimun li nafsih. Zalim kepada diri sendiri. Kata Allah, faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu simple, sederhana. Mereka hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Menjauhi semua yang Allah haramkan. Itu simple. Tapi yang sunnah-sunnah, anjuran-anjuran dari Allah, afdoliyah, banyak ditinggalkan. Yang makruh, apalagi yang mubah, kadang-kadang sering dilaksanakan. Yang jelas, yang wajib dilaksanakan, yang haram dijauhi. Itu muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di kalangan mereka ini yang terbaik nih, yang ketiga. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiqun bil khairat. Dengan izin Allah. Mereka mah orang-orang yang seluruh yang wajib dilaksanakan. Yang sunnah pun dikerjakan. Yang haram dijauhi, yang makruh juga dihindarkan. Amalan mereka hanya yang wajib, yang sunnah, yang wajib, yang sunnah, yang wajib, yang sunnah. Ini yang disebut dengan sabiqun bil khair. Inilah sebaik-baik orang. Ya, jadi kaum muslimin di dalam memperlakukan Al-Quran terbagi kepada 3. Ada yang zalimun li nafsih, mengabaikan perintah dalam Al-Quran, melanggar apa yang ada dilarang. Durhaka mereka. Tapi tetap mereka muslim. Yang keduanya muqtasid. Yang ketiganya sabiqun bil khairat. Ayat ini menjadi dalil tentang keistimewaan kaum muslimin. Istimewanya umat Nabi kita Muhammad SAW dibanding umat-umat yang lainnya. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lainnya yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. 1 jam yang kita miliki sudah kita habiskan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada pembaca di... Tadi saya kurang dengar siapa? Abdul Ghaffar. Silakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Dan pendengar serta pemirsa Roja di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon ke nomor 021 823 6543
atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081 989 6543. Baiklah, untuk kesempatan pertama membuka sesi tanya jawab sore hari ini melalui layanan line telepon kami angkat bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Pak? Nah, Dari Bapak Jusin di Kerinci. di Kerinci. Silakan Pak, pertanyaannya. Mau tanya nih, Tat. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak. Apakah setiap larangan dari Nabi Muhammad itu bisa dikatakan itu haram untuk dilakukan itu, Tat? Baik, Iya. cukup? Cukup, Tat. Nah, ditunggu jawaban dan nasihat dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fik. Pertama, pertanyaan dari Bapak dari Kerinci ya, maksudnya Gunung Kerinci gitu, atau di Jakarta. Apakah seluruh larangan Nabi SAW itu hukumnya haram? Iya. Ada kaidah al-aslu fin nahi at-tahrim illa ma qama dalilun ala khilafih. Pada asalnya larangan itu menunjukkan haram. Kecuali kalau ada dalil yang menyelisihinya. Sehingga kalau ada dalil yang menyelisihinya menjadi tidak haram atau sebatas makruh atau bahkan mubah bila ada uzur tertentu. Adapun kalau tidak ada dalil yang menyelisihinya, maka kembali kepada ketetapan asal yaitu haram. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul maka laksanakan, dan apa yang dilarang maka jauhi. Jadi selama tidak ada dalil yang menyelisihi larangan itu, hukum asalnya adalah haram. Adapun kalau ada dalil yang menyelisihinya, maka larangan tersebut dijelaskan dengan dalil yang menyelisihinya menjadi sesuatu yang tidak haram, tapi makruh. Disebut ada dua jenis makruh, makruh litanzih dan makruh litahrim. Kalau litahrim makruh atau amal itu dibenci karena haramnya. Kalau litanzih amalan itu dibenci, tidak disukai, litanzih dalam rangka untuk mensucikan diri kita dari hal tersebut yang dianggap tidak layak. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah bersabda, la tashrabu qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Ini larangan. Dan hukum asal larangan itu adalah haram. Tapi ternyata ada dalil lain yang menjelaskan beliau minum sambil berdiri. Demikian juga para sahabatnya. Bahkan ada juga hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menjelaskan Nabi dan para sahabat makan dan minum sambil berjalan. La tashrabu qa'iman wa huwa yashrabu qa'iman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Tapi beliau sendiri pernah minum sambil berdiri. Bahkan seorang sahabat menyatakan, nahnu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu namshi. Kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah makan dalam keadaan sambil berjalan dan minum dalam keadaan sambil berjalan juga. Nah, ini adalah dalil yang menyelisih dalil asal tadi. Sehingga para ulama ketika menerangkan hal ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab tentang adab-adab makan dan minum, bahwa hukum makan dan minum hukum asalnya afdolnya sambil duduk. Itu afdolnya.
Tapi kalau kondisi ya mengharuskan atau menunjukkan ada keperluan, ada uzur yang menyebabkan mereka sambil berdiri atau sambil berjalan, maka itu dibolehkan. Sehingga larangan tadi tidak bermakna haram. Tapi bisa jatuh kepada makruh atau mubah kalau ada uzur tertentu. Oleh karena itulah maka apakah semua yang dilarang oleh Nabi SAW jatuh hukumnya haram? Tidak. Lihat. Apakah ada dalil lain yang menyelisihi larangan itu ataukah tidak? Kalau sama sekali tidak ada yang menyelisihinya, berarti ya apa yang dilarang itu jatuh hukumnya haram. Adapun kalau ada dalil lain yang menyelisihinya, maka jatuh hukumnya bisa makruh atau kalau ada uzur bisa menjadi mubah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba anggap dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk, beberapa di antaranya. Nah, seorang bertanya dari Purwodadi, Ibu Watini bertanya, Ustadz, apakah benar Isra Mi'raj jatuh pada tanggal 27 Rajab dan kita disunahkan untuk berpuasa di dalamnya? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Iya, barakallahu fiik Ibu Wantini di Purbalingga, di Purworejo ya. Barakallahu fiik. Benarkah Isra Mi'raj ini terjadi tanggal 27 Rajab? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, benarkah disunnahkan untuk saum di hari tersebut? Ini secara detail akan kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang tentang Isra Mi'raj. Kapan waktunya? Sebab para ulama juga ikhtilaf lebih dari kepada 5 pendapat. Sebagaimana ada satu buku sejarah kehidupan Nabi SAW yang disusun oleh seorang ulama dari India, nama Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum itu sejarah Nabi SAW. Beliau menjelaskan bahwa para ulama ikhtilaf tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Dan salah satu pendapat, dan pendapat ini pendapat yang lemah, ada 27 Rajab. Itu salah satu pendapat. Pendapat yang lebih kuat menyatakan di tempat lain atau di waktu yang lain. Ya. Nah, detailnya itu insya Allah akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang tentang peristiwa Isra Mi'raj, tentang waktunya kapan, bagaimana kejadiannya, insya Allah nanti. Ya. Apakah juga disyariatkan, disunahkan saum di dalamnya? Sama sekali tidak. Tidak ada nas, tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah, para sahabat ataupun para ulama yang mensunnahkan saum di tanggal 27 Rajab tersebut. Secara detail insyaallah Jumat yang akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Dan berikutnya kembali kita akan mengangkat di layanan telepon untuk para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Pak? Dengan Pak Mulyono di Medan Ustaz. Pak Mulyono Medan. Silakan langsung ke pertanyaan Pak. Tolong artikan Ustaz doa yang mengatakan La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Itu Ustaz. Cukup? Ya. Nah, Isra Mi'raj kalau diadakan itu hukumnya bid'ah apa boleh itu Ustaz? baik, ditunggu jawaban dari Ustaz ya. Barakallahu fiik. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz. Ya, Pak Mulyono di Medan ya. Di Bandung juga ada Pak Mulyono. Persis suaranya kayak begitu juga. Tua-tua keladi. Sudah tua tapi semangat mencari ilmunya, Masya Allah ya. Selalu hadir di pengajian. Pertanyaannya tentang doa Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam. Ya. Doa ini adalah doa yang oleh para ulama diletakkan sebagai doa ketika ditimpa kesulitan. Ketika ditimpa masalah atau musibah. Bagus doa ini dibaca
pada saat sekarang sesering mungkin baca di dalam sholat ketika sujud, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Karena ini doa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika beliau berada di perut ikan. Itu berada dalam kondisi situasi yang sulit. Lalu beliau berdoa. Doanya pertama diawali oleh tauhid, kedua oleh tasbih, ketiga oleh istighfar, mengakui bahwa dirinya ini melakukan kesalahan. Ada yang kalimat yang terlewat oleh Pak Mulyono tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini ayat Al-Quran. Lalu oleh Nabi SAW ditetapkan sebagai doa ketika memperoleh kesulitan. Karena Nabi Yunus pun demikian. Sesungguhnya Yunus alaihissalam ketika ada dalam perut Dhunnun, kemudian membaca doa ini, dan karena itulah Allah mengeluarkan beliau dari perut ikan tersebut. Lalu dijadikanlah ini sebagai doa yang dibaca ketika mengalami kesulitan seperti yang sedang kita alami sekarang, adanya wabah virus corona di mana-mana. Perbanyak doa ini ya. Atau dalam situasi ketika kita sulit, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mengatasi kesulitan itu, untuk bisa keluar dari kesulitan itu, baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Silakan amalkan sesering mungkin ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kesempatan berikutnya masih di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Dari mana? Dari Abdurrahman Pak, dari Bengkalis Riau. Riau. Pak Abdurrahman silakan Pak. Tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk manusia dan jin. Lalu pertanyaannya, apakah jin itu juga diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan kepada manusia ini, Pak? Ya. Itu aja, Pak. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Ya, wa fika barakallah. Demikian saya silakan. Ya, wa iyak. Pak Abdurrahman di Riau ya. Iya betul, jin diperintahkan untuk melaksanakan semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada manusia secara sama. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, disebut jin lebih dulu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Karena memang jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Ya. Dan ayat ini menjelaskan bahwa tugas pokok jin sama dengan tugas pokok manusia, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan tata cara ibadah yang sama persis dengan yang dilakukan oleh manusia. Karena nabinya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Qur'annya sama, yaitu Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Otomatis karena nabinya sama, Allah yang disembahnya juga esa, hanya itu saja, tidak ada yang lain. Dan Al-Qur'annya juga sama, otomatis isinya sama, maka amalannya sama. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka saum sebagaimana kita saum. Mereka haji umrah sebagaimana kita juga haji dan umrah. Mereka zakat sebagaimana kita juga zakat. Mereka juga thalabul ilmi seperti yang kita lakukan. Mereka infak dan sedekah. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka juga melakukan birrul walidain. Mereka juga melakukan pernikahan dan berlaku hukum nikah.
talak, rujuk, dan yang sejenisnya. Itu semuanya sama, tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena Qurannya sama, nabinya juga sama, Allah yang disembahnya juga sama. Sehingga seluruhnya sama. Makanya standar kesolehan mereka sama dengan standar kesolehan kita. Al-Quran menyebutkan para jin berkata, wa anna minna solihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, di antara kami ada yang tidak soleh alias jahat. Kunna tara'iqa qidada. Kami pun menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada juga yang durhaka. Ya, itu sama seperti halnya manusia. Oleh karena nabinya sama, Qur'annya sama, Allahnya juga sama, maka amalan yang mereka lakukan tidak ada bedanya dengan amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh kita. Ya, cukup sampai di sini. Mohon maaf karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita akan lanjut di pekan yang akan datang dengan pembahasan khusus tentang Isra dan Mi'raj. Ya, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.